Salat sebagai perjalanan pulang. Bagaimana mengubah gerakan ruku dan sujud Anda menjadi komunikasi jantung ke jantung dengan Sang Pencipta tanpa kata-kata hafalan, melainkan dengan bahasa kejujuran. Selama saya belajar, satu hal yang paling sulit dilakukan manusia bukanlah menghafal kitab suci atau melakukan sujud ribuan kali, melainkan jujur di hadapan Tuhannya. Kita telah membahas sejarah, kita telah membedah anatomi kesalahan iblis, dan kita telah memetakan kosmologi cahaya 5 Mahdi. Namun, semua pengetahuan ini akan menjadi sampah jika kita tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi saat kita berdiri di atas sajadah. Di dalam Goal of Doers membawa kita pada sebuah teguran keras bahwa Tuhan tidak butuh kata-kata yang kita hafal. Tuhan tidak butuh puisi-puisi Arab atau Ibrani yang kita ucapkan tanpa keterlibatan ruh. Tuhan menginginkan satu hal, suara hatimu yang telanjang. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam dalam teks tersebut mengatakan, jika Anda ingin berdoa kepada Tuhan, bicaralah kepadanya dari hati Anda dan janganlah mencari kata-kata tertulis. Sebagai seorang pelajar, saya memahami betul apa maksud pernyataan ini. Kebanyakan manusia saat ini sholat dengan cara membacakan daftar keinginan atau mengulang mantra yang mereka sendiri tidak paham getarannya. Ini bukanlah sholat, ini adalah pembacaan naskah. Bayangkan, Anda memiliki seorang kekasih atau orang tua yang sangat Anda cintai. Anda mendatangi mereka setiap hari, tetapi alih-alih bercerita tentang perasaan Anda justru membacakan naskah puisi yang ditulis oleh orang lain 500 tahun yang lalu. Anda membacakan dengan datar, mata Anda melirik ke sana kemari, dan pikiran Anda berada di tempat kerja. Apakah kekasih Anda akan merasa dihargai? Ya, tentu tidak. Dia akan merasa Anda sedang melakukan sandiwara yang melelahkan. Salat yang sejati adalah saat Anda menanggalkan semua kebesaran Anda, menanggalkan gelar, baik itu sarjana, pendakwah, dan guru, dan berdiri sebagai hamba yang rapuh. Berbicaralah kepada Tuhan seolah-olah Dia ada di depan Anda, karena memang Dia ada. Gunakan bahasa ibu Anda, gunakan rintihan Anda, gunakan air mata Anda. Inilah yang disebut dalam teks sebagai sujudnya hati. Sekarang mari kita bicara jujur sebagai sesama pembelajar. Mengapa teks ini menyebut bahwa agama hari ini hanyalah bangkai atau kerangka? Dalam dunia sejarah, sebuah peradaban mati ketika ia hanya menyisakan monumen tanpa ada kehidupan di dalamnya. Agama-agama besar ini, yaitu Islam, Kristen, Yahudi, seringkali terjebak dalam kondisi ini. Mereka menjaga kotak teleponnya dengan sangat baik, tetapi teleponnya sendiri sudah tidak bisa digunakan untuk menghubungi siapapun. Analoginya simpel, bayangkan Anda memegang sebuah kotak smartphone yang sangat mewah. Anda memoles kotaknya, Anda memamerkannya kepada orang-orang, tapi di dalamnya mesin teleponnya sudah hilang. Anda tidak bisa menerima pesan. Itulah gambaran banyak pemeluk agama saat ini. Mereka berdebat tentang posisi tangan saat sholat. Mereka bertengkar tentang panjang jenggot atau jenis kain kerudung. Mereka meributkan detail-detail hukum kecil, yaitu fikih. Tetapi mereka kehilangan mesin utamanya, yaitu ketaatan kepada pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Tanpa seorang Rasul, sholat Anda hanya gerakan mekanis. Tanpa seorang Rasul, puasa Anda hanya menunda lapar. Tanpa seorang Rasul, agama Anda hanyalah bangkai yang mulai berbau busuk karena tidak ada ruh di dalamnya. Penyembahan terhadap pendapat. Teks tersebut memperingatkan bahwa jika kita mengikuti seorang yang tidak ditunjuk oleh Allah, meskipun dia terlihat sangat alim, meskipun pengikutnya jutaan, maka pada hakikatnya kita sedang menyembah orang tersebut.
Jika seorang ulama atau pendeta mengatakan A, sementara utusan Tuhan mengatakan B, dan Anda memilih mengikuti ulama tersebut karena alasan tradisi atau logika akal-akalan, maka saat itu Anda telah menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Ingatkah Anda pada zaman Fir'aun? Rakyatnya tidak hanya menyembah Fir'aun sebagai sosok, tapi mereka menyembah sistem yang dibuat Fir'aun. Di zaman modern, Fir'aun itu bisa berbentuk ego kita sendiri atau sistem keagamaan yang sudah melenceng dari jalur para nabi. Salat Anda adalah kabel koneksi. Jika kabel Anda terhubung ke ego atau pemimpin yang salah, maka energi yang Anda kirimkan justru akan memperkuat kegelapan dalam diri Anda, bukan cahaya. Ya, saat ini adalah perjanjian ke-7 yang dibangun oleh Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Kita tahu bahwa setiap era memiliki perjanjian sendiri. Zaman Adam memiliki aturannya, zaman Musa memiliki Tauratnya, zaman Muhammad memiliki Al-Qur'annya. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an tentang perjanjian-perjanjian. Kini kita berada di ambang perjanjian ke-7 dan abadi. Di era ini, sholat bukan lagi sekedar ritual fisik untuk menggugurkan kewajiban. Sholat adalah tindakan politik spiritual. Setiap kali Anda sholat, Anda sedang menegaskan, aku memutus ketaatanku pada tiran, aku memutus ketaatanku pada ulama palsu, dan aku menyambungkan ketaatanku hanya kepada pemimpin ilahi di zaman ini, yaitu Imam Al-Mahdi. Inilah mengapa Imam Muhammad Al-Mahdi alaihissalam disebut sebagai sholat subuh dan Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam disebut sebagai sholat zuhur. Mereka bukan sekedar simbol, mereka adalah waktu itu sendiri. Menolak mereka berarti Anda telah ketinggalan waktu sholat secara ontologis. Anda mungkin sholat fisik di tahun 2026, tapi secara spiritual Anda masih terjebak di masa lalu yang sudah berlaku lagi mansuh. Mengapa ketaatan kepada imam begitu penting dalam realitas sholat? Karena imam adalah standar keadilan. Taat pada imam, maka dampak otomatisnya adalah tegaknya keadilan di bumi. Dunia hari ini kacau karena orang-orang sholat tidak memiliki imam yang satu. Mereka sholat menurut kelompoknya masing-masing. Akibatnya, energi sholat itu tidak menyatu menjadi kekuatan yang menghancurkan kezaliman. Sebaliknya, sholat seringkali dijadikan alat untuk menidurkan masyarakat agar menerima penindasan. Oh ya udahlah, yang penting kita sholat, kita menerima apa adanya. Di dalam teks Goal of the West, bahwasanya sholat adalah perjuangan. Sujud kita adalah janji untuk meratakan kesombongan para tiran di bumi, dimulai dari tiran yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu ego. Tuhan tidak menjanjikan pengampunan bagi mereka yang sholatnya paling lama atau yang hafalan ayatnya paling banyak. Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka yang sadar akan kerendahan dirinya, sadar akan siapa pemimpin zamannya, sadar bahwa dirinya adalah bagian dari skenario besar sejarah Tuhan. Kesimpulan saya untuk Anda adalah jangan bangga dengan ritual Anda jika membuat Anda sombong. Jangan merasa selamat dengan sholat Anda jika itu tidak membuat Anda taat pada utusan Tuhan yang ada di hadapan Anda. Iblis jatuh bukan karena kurang sujud, tapi karena kurang taat. Jangan sampai kita mengulangi tragedi yang sama di era kegelapan yang semakin pekat ini. Carilah cahaya itu, carilah matahari yang sedang bersinar di tengah hari ini. Dunia mungkin menyebut kita gila karena membicarakan hakikat yang tidak kasat mata. Tapi bagi saya yang gila adalah mereka yang terus melakukan gerakan yang sama selama puluhan tahun, tapi mengharapkan hasil yang berbeda dalam jiwanya tanpa pernah mau berubah dalam ketaatannya. Saya Kitun dan seorang hamba yang sedang belajar untuk sujud dengan benar,
Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga fajar kebenaran segera menyingsing di hati kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.